Sukhoi Su-35 merupakan pesawat tempur super manuver. Sukhoi Su-35 juga dikenal dengan manuver Pugachev atau manuver Cobra. Kelincahannya telah diakui oleh negara-negara Barat dan Eropa. Selamat datang kembali di channel Komando Militer. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Komando Militer. Pada pertama kali ditunjukkan di Le Bourget 2013, demonstrasi pesawat Rusia mengejutkan penonton dari berbagai negara. Para pengunjung pertunjukan udara kagum melihat penanganan Sukhoi Su-35S karena jet tempur tersebut melakukan aerobatik yang tidak dapat disentuh oleh jet tempur lain di dunia. Jenis ini awalnya dikembangkan oleh Uni Soviet dari Su-27 dan dikenal sebagai Su-27M. Ini menggabungkan canard dan radar multifungsi yang memberinya kemampuan multiperan. Prototip Su-35 pertama melakukan penerbangan perdananya pada Juni tahun 1988. Setelah pembubaran Uni Soviet, Sukhoi menunjuknya kembali sebagai Su-35 untuk menarik pesanan ekspor. 14 pesawat diproduksi dan digunakan untuk pengujian dan demonstrasi. Satu contoh memiliki mesin vektor dorong dan pada gilirannya didesain ulang untuk Su-37. Sebuah pesawat latih 2 kursi Su-35UB juga dibangun pada akhir 1990-an yang menyerupai keluarga Su-30MK. Pada tahun 2003, Sukhoi memulai modernisasi kedua dari Su-27 untuk dijadikan pesawat sementara menunggu pengembangan program Sukhoi Pakfa atau Su-57. Juga dikenal sebagai Su-35, versi ini memiliki kokpit yang didesain ulang dan sistem kendali senjata dan dilengkapi dengan mesin vektor dorong sebagai pengganti canard. Pesawat jenis ini melakukan penerbangan pertamanya pada Februari tahun 2008. Meskipun dirancang untuk ekspor, Angkatan Udara Rusia menjadi pelanggan pertama pada 2009, dengan versi produksi yang ditunjuk sebagai Su-35S. Ada dua Sukhoi Su-35 yang berbeda dalam sejarah penerbangan, mereka bahkan terlihat berbeda. Jet tempur pertama yang mendapatkan gelar ini pada awal 1990-an di pameran perdagangan internasional adalah pesawat yang juga dikenal sebagai Sukhoi Su-27M. Su-35 sebelumnya adalah peningkatan komprehensif dari Su-27 dasar. Faktanya, itu adalah upaya pertama untuk membuat jet tempur multiperan dari jet pencegat. Kemudian Su-27 yang ditingkatkan diberi kemampuan baru untuk mengontrol senjata presisi terpadu. Untuk mengaktifkan kemampuan ini, radar udara baru dipasang di jet. Sistem kendali senjata dan badan pesawat juga dimodifikasi, menambahkan sayap desas-desus. Karena sejumlah alasan, jet itu tidak masuk produksi, dan pabrikan tidak menghidupkan kembali penunjukan Su-35 sampai tahun 2005. Sukhoi Su-35 baru lepas landas dari lapangan terbang Ramensky Institut Penelitian Penerbangan, Gromov pada Februari tahun 2008. Jet tempur ini awalnya diberi nama Sukhoi Su-35BM atau Indeks Rusia untuk Modernisasi Besar atau Peningkatan Besar, dan kemudian diganti namanya menjadi Su-35 untuk pasar ekspor. Setelah Angkatan Udara Rusia tertarik dengan model baru tersebut, varian Sukhoi Su-35S muncul dengan indeks S secara tradisional menandakan versi yang ditujukan untuk Kementerian Pertahanan Rusia. Pada saat itu, 35 menjadi poster boy untuk Angkatan Udara Tempur Rusia. Kontrak pertahanan untuk 48 pesawat tempur Sukhoi Su-35S adalah kesepakatan pengadaan terbesar untuk pesawat tempur baru. 35 menawarkan satu set fitur dan performa yang membuatnya hampir menjadi jet tempur generasi kelima. Su-35S hanya memiliki dua persyaratan, kurangnya teknologi siluman dan APAR atau radar arai bertahap aktif.
Jet tempur Sukhoi Su-35 merupakan generasi 4++. Sukhoi Su-35S membawa meriam 30 mm, memiliki 12 titik keras dan dapat mendeteksi target di lebih dari 400 km, sementara radarnya dapat melacak hingga 30 target secara bersamaan. Pesawat tempur ini memiliki jangkauan lebih dari 3.500 km tanpa pengisian bahan bakar. Fitur menonjol dari pesawat tempur generasi keempat paling kuat di dunia termasuk mesin baru avionik dan radar. Penggunaan mesin dengan daya dorong tinggi merupakan pembeda signifikan Sukhoi Su-35 dari jet keluarga Su-27 pendahulunya. Mesin baru dikembangkan oleh NPO Saturn, anak perusahaan UEC, dan dikenal dengan destinasi 117S. Mesin baru ini pada dasarnya merupakan peningkatan mendalam dari mesin AL-31F produksi, dengan teknologi generasi kelima yang digunakan dalam peningkatan tersebut. Peningkatan tersebut telah meningkatkan daya dorong mesin sebesar 16% menjadi 14.500 kg gaya dengan afterburner dan menjadi 8.800 kg gaya daya dorong kering maksimum. Mesin memiliki masa pakai yang diharapkan meningkat secara signifikan, dengan faktor 2x 2,7x dibandingkan dengan produksi AL-31F dari 500 hingga 1000 jam antara perbaikan, dan hingga 1.500 jam waktu berjalan sebelum perbaikan pertama, dengan total yang diharapkan kehidupan meningkat dari 1.500 menjadi 4.000 jam. Dua produsen mesin, UFA Engine Manufacturing Company UMPO, dan NPO Saturn yang berbasis di Ribins, akan memproduksi mesin 117S bekerja sama satu sama lain. Mitra manufaktur NPO Saturn dan UMPO telah memutuskan untuk berbagi ruang lingkup pekerjaan yang sama untuk memproduksi mesin 117S. Avionik dan peralatan. Avionik yang digunakan dalam jet baru adalah sistem elektronik onboard yang benar-benar baru. Seluruh komplemen elektronik Sukhoi Su-35 diintegrasikan ke dalam satu sistem. Avionik dan peralatan lainnya diintegrasikan ke dalam satu sistem kohesif dengan pemrosesan informasi dan sistem kontrol, yang terdiri dari dua CPU digital, sistem konversi antarmuka dan data, dan tampilan head-up HUD, yang menerapkan konsep kokpit kaca. Su-35 memiliki dua LCD multifungsi warna besar MFI 35 panel multifungsi dengan prosesor layar terintegrasi, layar head-up bersudut lebar yang ditumpangkan di atas kaca depan dan panel kontrol di kokpit. Indikator ini dan berbagai sistem avionik lain dari pesawat dikembangkan oleh Biro Desain Instrumen Ramenskoye, juga anak perusahaan Koncern Radioelektronik Technologies KRET. Insinyur KRET juga merancang sistem navigasi baru untuk jet tempur, sistem navigasi inersia Strap-Down BINSSP-2. Sistem navigasi dapat mengidentifikasi lokasi pesawat secara independen dari posisi satelit dan tanpa berkomunikasi dengan sistem berbasis darat pada tingkat akurasi 2 kali lipat dari yang ditawarkan oleh versi sebelumnya. BINSSP-2 memiliki umur operasi yang diharapkan 10.000 jam, hampir 2 kali lipat dari sistem navigasi serupa yang tersedia saat ini. Secara kebetulan, sistem navigasi canggih ini, yang dibuat dari awal oleh anak perusahaan KRET, juga akan digunakan dalam sistem pesawat garis depan canggih generasi kelima. Meskipun tidak memiliki APAR, sistem radar Su-35 dapat mendeteksi target pada jarak hingga 400 km, serta melacak target udara dan menyerang hingga 8 target ini secara bersamaan. Sukhoi Su-35S memiliki kemampuan ini karena sistem kendali radar bertahap IRBIS. Sistem ini dikembangkan oleh Tikomirov Instrument Engineering Research Institute, anak perusahaan KRET, dan sedang diproduksi oleh pabrik instrumen negara Ryazan, anak perusahaan KRET lainnya. Sistem mutakhir memungkinkan Sukhoi Su-35S untuk mendeteksi dengan cepat dan melacak secara bersamaan hingga 4 target darat atau hingga 30 target udara, serta melibatkan hingga 8 target udara pada saat yang bersamaan. Selain itu, sistem kendali radar memiliki kemampuan identifikasi kawan atau lawan untuk objek udara dan laut, mampu mengidentifikasi kelas dan jenis target udara dan mengambil foto udara dari darat.
Sistem ini dapat digunakan dalam cuaca apapun dan kapanpun sepanjang hari, dan tetap efektif dalam menghadapi gangguan, baik yang alami maupun yang diatur oleh sistem peperangan elektronik musuh. Osilator dengan output daya puncak 20 kW yang digunakan dalam radar array bertahap pasif menjadikan Irbis sistem kendali radar paling kuat di dunia. Hal ini menempatkan sistem radar Sukhoi Su-35S setara dengan desain internasional mutakhir terbaik dan di depan untuk sebagian besar radar array bertahap aktif dan pasif AS dan Eropa. Terima kasih sudah menonton Komando Militer. Sampai jumpa lagi di video terbaru seputar militer.